Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ambo tidak pakai masker sebab kalau ambo pakai masker khawatir panitia salah salam. Sebab ukuran baju sama dengan Pak Bupati. Yang sama-sama awak hormati Bupati Kabupaten 50 Kota Bapak Haji Saparudin Datuk Bandaro Rajo. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cilik pandai, nenek mama, nan godang dari sobi golau, nan ketek dari sobi namo, insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kami sampai ke masjid, masuk langsung sholat sunat. Sholat sunat apa yang Ustadz laksanakan tadi? Sholat sunat qabliyah subuh. Mestinya tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi dek terlambat, maka langsung saja qabliyah. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid ndak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid bagi nan terlambat. Tapi jangan gara-gara ikut terlambat tiap pagi. Karena dalam hadis dikatakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli, sampai salat rakaataini, 2 rakaat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Maka masjid yang tempat awak bersujud tadi nanti akan bersaksi di hadapan Allah, Abdul Somad sudah sholat di masjid Masjid Raya Dangwong. Dangwong itu sate. Halo. Lalu kemudian setelah itu awak pun sholat subuh. Ambo diminta pula menjadi imam. Ambo sebenarnya kalau sholat di masjid manapun sogan untuk maju jadi imam. Kenapa? Ambo takut kehadiran ambo merusak hati jamaah. Sebab ambo tidak tahu tradisi yang ada di masjid itu. Walaupun sama-sama benar, apakah di masjid itu bismillah nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai kunut atau indah, apakah di masjid itu zikir nyusir atau jahar, apakah di masjid itu pakai doa bersama atau doa surang-surang. Tadi diminta, enggak lo sampai sagan bertanya, enggak ada waktu lagi bertanya. Ustaz silakan maju. Iko sir apa jahat? Iko kunut apa indah? Iko. Ini mau maju saja dipersilakan. Jadi kalau ambo pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah selama 2 tahun di Pekanbaru, sekalipun ambo tidak pernah maju jadi imam. Sebab apa? Sebab ambo tahu Muhammadiyah bismillah nyusir, selesai sholat zikir nyusir, selesai zikir doanya masing-masing. Tapi kalau ambo jadi imam di masjid dekat rumah ambo, maka ambo baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat ambo pun berzikir jahar.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab dalam mazhab Syafi'i dianjurkan bagi makmum untuk berzikir jahar, mengajar imam berzikir jahar untuk mengajar makmum. Untuk apalah ya Ustaz mengajar makmum? Makmum kan tahu zikir itu bunyinya. Mungkin ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Nggak ada mu'alaf sih kok. Sadanya kami ke Islam yang lama. Mungkin Islamnya lah lama tapi sembahyang subuhnya baru kini. Kami sembahyang subuh memang baru kini, tapi bacaan itu kami lah tahu lama. Mungkin bacaannya lah tahu lama tapi lupa. Sebab imam sebelum sholat selalu menyampaikan sawus sufuf, luruskanlah shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Dari kete awak lah tahu itu. Makanya diulang-ulang imam setiap maju ke muka. Lama mulai duit banyak masjid sampai ambo sembahyang belum pernah mendengar imam menyebut, jamaah saya tidak menyuruh meluruskan shaf karena kalian sadonyo lah tahu. Maka diulang-ulang tarik, hafal kaji karena diulang, pasal jalan dek dilalui. Lalu kemudian setelah berzikir ditutup dengan zikir yang paling utama, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya apa? Tabiasa lisan awak, tabiasa talingo awak, supaya awak mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu yang awak dengar, itu yang awak sabui, itu yang awak ingat, itu yang awak kanang. Maka itu yang datang waktu awak mati, malaikat maut mencabut roh lisan mulut dalam keadaan la ilaha illallah. Sesudah itu hamba pun berdoa, doanya indah panjang-panjang, 10 nan ambo mintakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10. Sesudah itu minta untuk kedua orang tua, Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah itu minta untuk anak, Rabbana hab lana minas shalihin. Tentu sesudah anak dan orang tua adonan bertanya, bini kok enggak masuk, tetangga kok enggak didoakan, kawan kok enggak didoakan, jamaah mah enggak disabui, Pak Bupati kok enggak disabui. Maka dipakai doa dan menutup isadonya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya doa itu kabul, diterima Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah barulah doa tadi ditutupi, amin amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian habislah berdoa. Jadi apa yang nambo sampaikan tadi sebenarnya itu pun bagian dari ceramah. Jadi kalau ada orang nanti pikir di akalnya, "Wah lama bana berzikir, awak kan mendengar ceramah." Itu pun bagian juga dari ceramah. Sebab kalau anak-anak awak pulang ditanya di amaknya, "Sia imam tadi, Ustaz Somad, apa yang dibacanya sesudah sholat?" Entah, tidak ada mudah. Jadi yang bos sebenarnya sedang mengajar melalui imam. Imam pun sebenarnya walaupun imam itu tidak ceramah, imam itu sebenarnya sedang mengajar melalui ucapannya, melalui bunyi suara ayatnya, melalui zikir dan doa yang dia baca. Bagian dari pelajaran. Untuk apa kita sholat? Sholat bekal awak mati. Untuk apa kita sholat? Dengan sholat kita dikenal masyarakat supaya tahunya menyembayangkan jenazah awak. Banyak alasan. Tapi dalam Quran dikatakan tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Untuk apa puasa? Di ujung ayat, la'allakum tattaqun. Untuk apa haji? Fala rafasa, jangan lakukan rafas, wala fusuqa, jangan lakukan fusuk, wala jidal, jangan lakukan jidal. Rafas, kejahatan seksual. Fusuk, kejahatan non seksual. Jidal, kejahatan lidah. Jadi kalau ada orang pai haji bolak-balik ke Makkah sampai 2 kali setahun, itu dek pitinya banyak. Tapi tujuan daripada ibadah nan pertama adalah fala rafasa, jangan jahat secara seksual. Kejahatan dalam Islam dibagi 2. Kejahatan yang tidak seksual, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya seksual, mungkar non seksual. Ada orang menyumbangnya banyak, bangun masjid banyak, sedekahnya banyak, tapi gatalnya itu namanya penyakit fahsya. Maka dalam Islam, untuk menghilangkan penyakit fahsya itu, orang disuruh menikah. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda. Yang disuruh nikah tu anak muda, walaupun orang tua basalero juga. Ya ma'syaras syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dulu waktu ambo kuliah di IAIN sebelum ke Mesir, ada dosen ambo namanya ndak lus boleh sabut nama. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Tahu kalian apa arti ba'ah? Ba'ah tu artinya mampu, Pak. Bukan. Siapa nan sudah indak ba'ah lain, ba'ah membeli bare, ba'ah membuat rumah, ba'ah mencari pitih gitu. Pandai lu ya kau menjadi. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Buya, tujuan nikah tadi apa? Menundukkan mata. Laki yang bola nikah matanya ndak je tunduk, berarti gata. Ustaz Somad tu ceramahnya saja nan pandai. Nyo mau nyabui kalau lah menikah mata menunduk, dari tadi matanya mencaliak, mencaliak jamaah. Tapi kami kan usah calik mata ambokola tua ndak sampai ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam nan pertama kejahatan bukan korupsi, bukan riba, bukan mencuri, tapi kejahatan nan pertama disabui dalam salat fahsya, dalam haji rafasa. Kenapa? Karena memang kecenderungan seksual orang lebih banyak kepada kejahatan seks daripada kejahatan nan lain. Nan dikatakan Quran kok betul apa salah? Betul. Terserah siapa namanya menyebut salah, siap-siap penistaan agama. Allah menyebut itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka laki-laki diciptakan pasangannya perempuan, yang perempuan diciptakan pasangan laki-laki. Kini ada pula penyakit lama nan kumat kembali. Nama penyakitnya LGBT. Mudah-mudahan anak-anak awak diselamatkan Allah dari penyakit itu. Luar biasa. Awak kalau selalu mencaliak makanan sampai akhirnya indak basalero mencaliak memakan. Ambo makan di rumah makan Minang. Ambo caliak orang Nangkarajo di situ makannya ikan asin. Ambo tanya, apa kan di sekolah lama makanan sadu, ada randang, ada gulai, ada iko, ada iko. Kami kalau dek tiup hari mencalik kau ndak basalero lah ibu ya.
Baru ambo paham. Patutlah banyak artis-artis tu ndak bahasa lero mencaliak perempuan. Rupanya dek setiap hari dicaliak hilang selero. Maka dalam Islam perempuan itu ditutui supaya apa? Supaya menghilangkan nafsu yang membuat orang tak biasa. Perancang busana, tukang make up, itu dek setiap hari mencari padusi sampai hilang saleronya ke padusi. Itulah maka anak laki-laki dengan anak perempuan dipisahkan kelasnya. Supaya apa? Supaya mencari perempuan itu sekali-sekali. Makanya kami waktu kuliah di Al-Azhar Mesir, jarak kelas laki-laki sama padusi 10 kilometer. Jauh. Ndak ada mencari. Ambo sampai tahun di Mesir itu ndak ada pacaran sama sekali. Dek persaingan ketat. Ndak dapet dia, Wak. Begitu. Jadi kini anak-anak laki-laki padusi sekelas Basamo dari TK. Waktu ditanya dek yang padusi bertanya, "Kamu naksen nggak dengan aku?" Ya udah kita berteman aja. Itu bahasa halus menolak. Maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan seksual. Nauzubillah. Islam mengatur iko dari kete. Muru auladakum bisolah. Suruh anak kamu sholat. Wahum sab'a sinin. Waktu umurnya 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Pukul waktu umurnya 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji. Pisahkan tampek laloknya. Anak laki-laki, anak perempuan 10 tahun tidak boleh lagi satu kamar, satu kasur, satu tempat tidur. Dengan orang tua berpisah. Kenapa? Karena ada hal yang dijaga oleh Islam. Islam tidak hanya sekedar cerita tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang nabi, tentang mati, tentang surga, tentang neraka. Pelecehan seksual pun diatur dalam Islam. Apunan buya calia waktu sholat maghrib jam 8 balik 30, berarti tausiah ambo sampai jam 6.30. Nah, mudah caro awak untuk selesai kajian subuh. Jam bara selesai kajian subuh, caliak saja waktu maghrib. Jam bara maghrib jam 6.30, maka jam 6.30 awak selesai. Nanti awak namanya sholat sunat isyraq. Itu kan sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk, jangan keluar masjid, berzikir hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ambolah 2 tahun ndak pai umrah. Januari 2020, kinilah bulan Maret 2022, 2 tahun 2 bulan ndak pai ke Makkah. Dek apa? Dek takwi cucu hidung. Naik pesawat, turun pesawat, masuk hotel, keluar hotel, ke Madinah, keluar Madinah, ke Makkah, keluar Makkah, balik sagadang terowongan Mina itu. Lah awak pesek. Ambonan ambo sabi, bukan orang lain. Tapi ada cara supaya awak dapat pahala haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Iko masjid bukan sembarangan. Iko masjid tua. Betul? Pak Bupati nak nyabik tadi. Iko masjid tua di siko. Masjid nan lama, alim ulama barokah. Nan datang ke siko ustad-ustad hebat sadonya. Ustad Adi Hidayat,
Siko tausiah. Buya Tengku Zulkarnain, siko tausiah. Ustaz Somad diundang tahun 2009 balik, kini baru tiba. Sebelum panitia menyindir awak, awak sabik dulu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau Bapak Ibu dakek dari siko, istiqomah di siko, bawa anak cucu menantu keturunan, kawan sahabat, mudah-mudahan sampai hari kiamat istiqomah awak insyaallah. Masa je kau indah ada kurangnya seketek bagus, panuh bawah naik ke atas, panuh atas turun balik bawah. Parkirnya lapang, jalan masya Allah. Tadi sebelum sampai ke masjid kau awal-awal ambo cari banyak orang. Dalam hati ambo, ramai jamaah kok. Mungkin Pak Bupati tahu, langsung dijawabnya, ikut antri solar Ustaz. Sudah itu ndak lama panuh kata ambo, ikut antri juga lah. Oh ikut ndak, ikut dah kayak Mas Haji. Panuh jamaah melimpah ruah, disambik turun, masya Allah, tabarakallah. Jadi untuk apa awak solat subuh iko? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah umatku iko berkah nan paling banyak dapet barokahnya nan paling awal jago lalok subuhnya. Jadi rupanya se Asia Tenggara kok Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia nan paling maju ekonominya Singapura. Dan setelah diteliti nan paling awal jago laloknya Singapura. Orang itu jagonya jam 3. Awak jam 3 tu banan baru lalu. Kalau jam 3 lalu, tidak akan terjago jam 5 solat subuh. Pasti jam subuhnya menyambung dengan duha. Maka nenek moyang awak pun sudah menyampaikan, capek jago, jangan sampai rasaki awak dimakan rasaki, dipatuk ayam, dimakan kucing, diterkam musang. Habis nak dapat untuk awak seketik lah. Begitulah Islam mengajarkan kita bagaimana supaya di awal-awal bangun. Tadi malam Pak Bupati sampai jam sabaleh lewat. Pulang dari Bali, Jakarta, sampai ke Padang, baru ke 50 kota, menyambut tamu pulau jam sebaleh. Dalam bayangan ambo, nampaknya besok telah kau sampai subuh. Rupanya nyolah terjago duluan sampai. Orang kalau lah terbiasa disiplin bangun pagi, maka alhamdulillah. Makanya nan cerdas kini tu handphonenya bangun pagi, namanya smartphone. Handphone tiap pagi terjago, orangnya indah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita disuruh bangun pagi? Karena untuk menghindarkan dari penyakit stroke ringan, peredaran darah dalam tubuh. Aku kalau terlalu panjang yang berceritakan sampai dokter pun bingung. Kata dokter, rasanya kami tidak ada belajar iko saja. Dokter namanya Bu. Bangun pagi kita lebih segar, mandi. Karena waktu kita tidur keluar cairan dari celah pori-pori. Makanya kadang mengeluarkan bau asam yang tak enak. Keringat yang wangi itu cuma keringat Nabi Muhammad SAW. Dicium tapak tangannya de Anas bin Malik. Ambo cium tapak tangan Nabi, atyabu mirrihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Ustaz Somad Patang waktu salaman di ambo cium sampai ke rumah wangi, minyak wangi setengah botol. Lalu kemudian gosok gigi pakai siwak. Ambo di koper ada siwak, pakai tadi siwak. Nabi sampai meninggal dunia, dan terakhir waktunya dipangku oleh Sayyidah Aisyah. Nabi itu waktunya meninggal sakaratul maut di pangkuan Aisyah. Ndak ada yang mengecek tatapan matanya.
Aisyah tahu apa yang diinginkan Rasulullah. Kecek Rasulullah ambilkan siwak. Tampaknya mengecek, tak tahu. Ambilkan siwak. Lalu diambilkan siwak, lalu dihaluskan ujung siwak itu oleh Aisyah, dikasihkan ke Nabi. Maka air liur terakhir yang masuk ke mulut Nabi adalah bekas dari mulut Aisyah. Istri yang solehah, yang sama dengan suami lamo, taunya dari tatapan mata sebelum ngecek. Ibu kan gitu juga, asal bapak ngecek. Ambilkan mancis gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak berat bagi umatku, tak menyulitkan, tak menyusahkan, la amartuhum bisiwak, ambo suruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli shalah, setiap mau salat. Subuh siwak, duha siwak, zuhur siwak, asar siwak, maghrib siwak, isya siwak, tahajud siwak, 7 kali sehari semalam. Maka gigi yang paling bersih adalah gigi orang Amerika yang punya ajaran awak. Maka di Mukom Mall di Pekanbaru ambo calia ada baleho gadang bana, ajar anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Raso-raso ingin ambo naik ke atas membawa pilok spidol, kurang ampek lain. Awak diajarkan 7 kali sehari gosok gigi. Jadi Islam itu adalah agama yang datangnya 1400 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini diamalkan oleh orang modern justru kurang dari semestinya. Yang mau sampaikan Iko kalau didengar dari orang agisnya itu kan apologi, pembelaan diri. Orang Islam membela ajaran agamanya sendiri. Nanti anak-anak awak mendapat menjalehkan itu. Mengapa mesti bangun pagi? Mengapa mesti mandi? Mengapa mesti gosok gigi? Mengapa mesti... Kini dima-dima tampek, masuk ke mall cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, masuk kantor cuci tangan. Kita sudah diajarkan sejak zaman dulu cuci tangan. Mungkin ibu masih ingat waktu anaknya pulang dari sekolah minta, ama, mama, tolong siapkan besok pagi gayung dengan sabun. Kenapa? Kata ibu guru, besok hari cuci tangan nasional. Awak bangun subuh, idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun subuh, fala, jangan masukkan tangannya ke dalam bejana. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya tadi malam nginapnya di mana. Sebab apa? Tangan mesti suci, bersih. Sebelum salat wudu, sebelum wudu, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala, talingo usap, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Air mesti masuk ke dalam, digosok. Tak boleh ada yang tak kena air, walau sebesar beras. Tak kena air, batal wudu. Kalau batal wudu, solat mesti diulang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berbisik jamaah. Ambo nak berani kecek jamaah. Angkulah sampaikan ke imam. Sampaikan, Pak Imam, yo, jangan tersinggung ya Pak Imam. Yo, tumit Pak Imam kanai chat. Rupanya kan Idul Fitri Pak Imam mengecat pagar rumah, karena itu mitnya nan muko nampak, nan belakang lupanya ngasih bensin. Akhirnya apa? Sagadang ujung kalingkiang indak kanai air wudhu batal. Kamu mahasiswi kenapa pakai kutek? Tidak sah wudhu kamu. Kecek ambo berang ke mahasiswi. Ambo calik kukunya hitam. Pak, ini bukan kutek. Apa itu? Ini black henna. Oh, rupanya dulu kini namanya black henna, inai hitam. Dipakaikan ke kuku, kok bukan kutek. Oh, kecik ambo. Cuma masalahnya kuku kok panjang. Kalau kuku kok panjang, ujungnya kok ndak kanai air wudhu.
Maka awak motong kuku Jumat pagi dipotong, ambo patang dek Jumat di luar, Kamis ambo potong pendek. Awak dulu di sekolah diperiksa, maka waktu ambo ketek ujung kok dipagang dek guru. Potong. Kini guru memeriksa kuku murid, sodonya online. Murid berjilbab, pakai baju rapi, tapi bercelana pendek. Sebab apa? Nah, nampak mukonya pas foto saja. Pendidikan online hanya membuat anak-anak cerdas secara intelektual, tapi spiritual. Kalau mau melihat buktinya adalah sejak Covid Maret lockdown 2019, 2020, 2021, 22, 2 tahun ini mahasiswa satu-satunya yang bisa pendidikan secara all full hanya pendidikan pesantren. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Di pesantren anak dididik dari mulai buka mata sampai tutui mata. Dari mulai membangunkan, bangun subuh. Jam ampe lah jago, sholat tahajud. Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh baca Quran. Jam 6 persiapan. Jam 7 mandi sarapan. Jam 8 masuk kelas sampai zuhur. Habis itu mengulang hafalan Quran. Asar habis itu olahraga. Lalu kemudian maghrib sampai isya baca Quran. Dari isya sampai jam 10 mengulang hafalan Quran. Full. Ini semua proses diajarkan dalam agama Islam. Kalau hendak membentuk buluh bambu, bentuklah dari rebung. Manga Ustaz Somad tiba-tiba ingat lo rabung, sebab malam tadi makan ciput pakai rabung. Rasanya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datangkan 50 kota. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rebung membentuknya mudah, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar, dikasih kawat nyo akan ikut. Tapi kalau nyo sudah jadi bambu kuning, mau dibentuk dua kemungkinan. Kalau ndak inyo patah, kepala awak pecah. Membentuk ini Islam ini membentuk diri awak. Dibiasakan bangun pagi, dibiasakan bahasa orang tersenyum. Ada orang bangun paginya on time, tahajudnya oke, sholat ke masjidnya mantap. Tapi bahasa orang mukonya bantua jeruk purut ditabrak truk. Apa bentuknya itu? Manusia tidak hanya diatur hablum minallah, tapi juga diatur bagaimana dia bersosialisasi dengan manusia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun ketek, walaupun kecil. Apa itu perbuatan baik? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Jumpa dengan orang wajahnya cerah. Ini namanya ibadah-ibadah. Selamat yang pertama dari seksual, yang kedua selamat dari perbuatan mungkar, yang ketiga adalah lisan, lidah tidak kasar. Ustaz Somad nih kalau sudah cerita lidah katanya jangan kasar. Inyo sendiri ceramah kasar, tidak pernah buat ceramah kasar. Selalu Ustaz menyinggung kami, nanti singgungnya salah surah. Ambo cerita tentang LGBT tersinggung, berarti nyo LGBT. Ambo bercerita tentang muko masam, berarti nyo ndak pernah senyum. Syarat mandang ceramah ambo ndak banyak, cie saja, jangan tersinggung. Sebab para jamaah nanti tersinggung pulang mati. Ambo ndak pernah menyinggung orang. Jadi fungsi daripada ibadah itu cuma 3. Yang pertama menghilangkan penyakit seksual, yang kedua penyakit non seksual, yang ketiga penyakit lisan, kasar, sumpah serapah, caci maki.
Ibadah itu pun juga ada 3. Nampak tamu ibadah badan, tagak, ruku, sujud, tasyahud, gotong royong, itu namanya ibadah badan. Tawaf, sa'i, tahallul, itu ibadah badan. Jihad fisabilillah, badan berdarah, luko, kena tombak, anak panah, itu namanya ibadah badan. Nang kedua ada ibadah namanya ibadah mal. Mal artinya harta. Tiba-tiba sampai ke kota-kota gini berubahlah menjadi mall. Mal, harta. Makanya ada namanya baitul mal, enggak baitul mall. Apa isi baitul mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 isinya. Isi baitul mal. Membayarkan zakat. Ambola berzakat bu ya, membayarkan wakaf. Ambola berwakaf, itu tanah masjid itu wakaf ambo tuh. Alhamdulillah, lah selesai sadonya. Ndak ada kurangnya masjid awak. Ada cek kurang bu ya. Apa tuh? Kubah masih hutang. Kok tahu Ustaz? Iku ada tulisannya. 100 juta rupiah lah. Tanggung jawab siapa tuh? Tanggung jawab awak basamo. Sebab masjid bukan punya Pemda. Sebab masjid bukan punya orang. Masjid adalah punya Allah. Maka hamba Allah memakmurkan masjid agama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma di tampek-tampek lain, kalau ambo baca cerita tentang mengganti karpet, mengganti kubah, mengganti lantai, renovasi masjid, itu biasanya langsung ada kotak berjalan. Cuma Masjid Raya Dangong-Dangong memang sudah canggih. Dari mulai jamnya canggih, tidak pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Anda ingin mendapatkan atok di padang mahsyar, atap itu menaungi Anda, tidak kepanasan. Ini Ustaz Somad, saya membuat-buat eko mana lo, aduh, orang bersedekah kubah dapat atap di akhirat. Hadisnya jaleh. Kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Nanti orang di padang mahsyar akan bernaung di bawah sodakohnya. Di mana tampai awak bernaung, sedangkan rumah pun hancur. Wa takunul jibalu kal ihnil maufus. Gunung Singgalang, Gunung Merapi tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Ambil guntiang, potong bulu kambing, letakkan tapak tangan, ambui. Begitulah gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Kalau Gunung Singgalang, Gunung Merapi tercabut, apalagi lah kita hancur berkeping. Siapa yang dapat atap naungan? Yang mendapatkan naungan adalah orang yang bersedekah. Maka nanti Bapak Ibu akan tengok ada orang di akhirat itu tampak bernaungnya kokoh kuat. Siapa itu? Itulah orang yang berwakaf kubah masjid 100 juta. Nyantai. Di padang mahsyar hebat bana. Itulah orang nan berwakaf kubah masjid Dangong-Dangong 100 juta. Tapi ada pula orang beko di padang mahsyar itu naungannya indak kubah, tapi karton. Itulah nambah sedekah 2000. Ustaz Somad kau menyepelekan sedekah 2000. Di tampek lain ambo caliat biasanya tampek sedekah itu dibuat kotak. Tapi di Masjid Raya Dangong-Dangong mantap, dibuat kresek tembus pandang. Jadi apa yang masuk nampak langsung. Bapak Ibu yang merasa detak jantung agak-agak rasa berubah, sabar. Sebab ada orang biasa kalau cerita masalah jihad semuanya Allahu Akbar. Tapi pas nampak kresek mulai datang sakit. Itu berarti awak kanai penyakit namanya bakhil bin medit bin kikir bin pelit bin sampili. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nan Ustaz ceritakan jantung mulai ndak normal mencalik keresek kau sia. Ambo pun mulai hilang bahan ceramah ambo mencalik keresek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi Allah mengirim 2 malaikat. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ma min muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam yang masih hidup di waktu pagi, kalau lah meninggalnya malam tadi ndak lain, tapi nanti hidup pagi kok dikirim Allah malaikat. Apa kecek malaikat itu berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Tapi orang nan indak bersedekah Allah adil, dikirimnya juga malaikat cik lain. Kecek malaikat surang itu Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan ndak mau bersedekah binasakanlah inyo ya Allah. Maka nan pura-pura ndak nampaknya waktu keresek kau lewat, hati-hatilah. Nyo berawal dari hal-hal ketek dulu. Misalnya beko pulang sendal hilang, sesudah itu helm hilang, sesudah itu ndak lama laki hilang, dilarikan pelakor. Ambo ndak menakut-nakut ndak, cuma baca cerita saja. Ustaz kau ceramah saja, nyon ndak lo ada mengisi apa tuh? Ambo isi, bukan ambo cuma pandai ceramah saja. Nah, Masya Allah, ya, pandai lu, panitia gue. Nan bersedekah 2000 jangan tersinggung, sebab dalilnya dalam Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah. Mendanga itu nanagi 100.000, kalau tahu tadi 2.000 saya lagi. Di dompet awak ada 1 juta, awak masukkan ke dalam keresek 100.000. Sesudah itu awak pulang sarapan pagi batuk mati. Nan awak bawa mati nan 1 juta apa nan 100.000? Ambo ulang sekali lagi. Di dompet awak ada 1 juta, awak masukkan 100.000, pulang sarapan awak mati. Nan awak bawa mati nan 100.000 apa nan 1 juta? Nan 100.000 itulah nan awak bawa mati. Nan 1 juta di dompet itu akan dibagi kepada ahli waris. Bini awak mendapat 1/4. Kalau ada anak 1/8. Laki mendapat setengah. Kalau piti ibu ada 2 miliar, maka laki mendapat 1 miliar untuk modal babini mudo. Tapi jangan gara-gara ceramah iko lalu ibu pulang sama bapak beko indak mesra lain. Mama, mana kopi papa? Buik saya surang. Bukan itu makasih ambo. Awak sadar bahwa apa yang awak agikan untuk agama Allah, itulah bekal awak mati menghadap Allah. Dibalikan ke makanan. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk. 1 hari berapa yang awak makan? Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Yang dipakai lapuk, yang dimakan busuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang dibalikan ke kubah masjid raya dangwang-dangwang. Itulah yang menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang nan kayo-kayo nan pitinya banyak di dangwang-dangwang di 50 kota di Payakumbuh, meninggal belum sempat bersedekah. Waktunya mati ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang kayo, hai orang banyak piti, hai orang nan banyak rumah kontrakan, seandainya aku beri kesempatan untuk idui, mau apa ndak mau? Apa kata orang nan mati? Laula akhartani ila ajalin qarib
kalau kau beri aku kesempatan untuk hidup walaupun semenit ya Allah, fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Orang-orang nan lah mati itu ingin bersedekah tapi tidak bisa, sebab hartanya sudah diambil oleh ahli waris, anak, istri, cucu, menantu, berbagi. Syukur kalau anaknya soleh. Ini pembagian harta warisan bapak saya tidak ambil Pak Ustadz. Untuk apa? Ambil ke masjid. Tanahnya itu Pak Ustadz saya wakafkan ke masjid. Alhamdulillah, kata pengurus masjid. Begitu dicek ke BPN, rupanya tanah bermasalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita sedekahkan itu akan hilang? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah di jalan agama Allah, kamatsali habbah, menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 7, jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakannya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kuasa untuk membuat banyak dan banyak. Ambo kuliah S1 beasiswa Al Azhar, kuliah S2 beasiswa Maroko, kuliah S3 ndak dapat beasiswa, tapi selesai ndak tahu pitihnya entah dari mana. Lamu ambo taman nuang. Mana ambo bisa kuliah dapat gratis. Berpikir mundur ke belakang, rupanya Datuk Ambo, ayah ama Ambo dulu berpesan, kalau Ambo mati, cucu Ambo nan surang iko mesti sekolah agama. Jangan masukkan ini ke sekolah umum. Cucu nan lain terserah, tapi nan surang ko Ambo inginnya sekolah agama. Cucunya lebih kurang 40 orang, tapi nan surang iko keceknya mesti sekolah agama. Kalau Ambo panjang, Ambo menyekolahkan ini. Tapi kalau Ambo mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk sekolah ini. Meninggal Datuk Ambo tahun 82. Kebun kelapa itu pun mati juga. Adonan karyang, adonan tumbang, adonan mati dijual deh ama Ambo. Kebun kelapa nan 2 hektar itu tidak ada membiayai sekolah Ambo. Dibalih di Allah Ta'ala, baru Ambo paham. Oh, rupanya Ambo dapat beasiswa itu bukan dek Ambo cerdas, bukan dek Ambo pandai. Banyak kawan Ambo yang lebih pandai. S1 dapat beasiswa Azhar, S2 dapat beasiswa Maroko, S3 selesai, masuk PNS 10 tahun, udah itu keluar. Dibalas di Allah. Padahal andai nan 2 hektar itu dihitung tidak cukup untuk sekolah. Mana lo sanggup? Andai lo 2 hektar itu berbuah, dijago, dirawat untuk membiayai kuliah Ambo, tidak sanggup. Waktu pai haji ke Makkah, ditanya dek jamaah haji, dari mana dek? Dari Riau Pak, sudah lama jadi TKI. Ambo mahasiswa, di mana kuliah? Di Maroko. Jauh kali, nggak ada S2 rupanya di Riau. Ada Pak, cuman 1 semesternya 7,5 juta, sidang terbuka 10 juta, tak tutui 5 baleh, buko tutui 25. Tidak ada. Orang cari beasiswa. Allah mengganti, tapi diganti Allah indak kepada Datuk Ambo, kepada cucunya. Disitulah Ambo paham, dan disitulah Ambo pun akan melakukan itu pada anak kemanakan Ambo. Kamu insya Allah kalau panjang umur Ambo akan kirim. Dan dari mana nanti balasan? Ambo paham, Allah akan memberikan balasan. Begitu jualah kita yang sudah bersedekah tadi. Mudah-mudahan beko dihitung cukup untuk kubah insyaallah. Maka beko awak di padang mahsyar sama-sama beramai-ramai di bawah cik kubah. Sama. Ditanya dek orang dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi, di mana Ustaz Somad?
Itu di bawah kubah masjid dangung-dangung. Semua awak. Orang tu ingin ikut, ndaklah bisa. Deklah tertutui. Limited edition. Sampai jam 6.31. Itulah waktu awak. Maka sesudah itu awak solat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq. Pakai qab. Sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli di dalam hati saja. Allahu Akbar. Ayatnya Bu ya, nan biasa-biasa. Kulhu tu juga boleh. Ayat nan panjang boleh juga. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan iko ambo amalkan. Ambo dulu dah mengamalkan. Yang kaji itu untuk orang saja. Untuk awak. Sama-sama awak mengamalkannya, sama-sama awak ikhlas, basamu awak di masjid raya dangung-danguang, basamu pulau di surga Jannatul Firdaus. Basamu ulama-ulama awak, basamu alim ulama di akhirat nanti, basamu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, basamu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, basamu dengan Inyak Jaho, basamu dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek, bersama dengan Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bersama dengan Syekh Sa'ad Mungka, bersama dengan para mursyid-mursyidin tarikat Naqasabandiyah, bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik iko al-Fatihah.